Salam. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online maupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Warta jemaat yang perlu disampaikan. Pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara ditransfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 41200101794754 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Kemudian melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Pernikahan. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan oleh GKJ Kamuliaan atas diri Saudara Yosef Eko Putra Yuwono, warga jemaat GKJ Cimahi, dengan Saudari Marsarida Ilona, warga jemaat GKJ Kamuliaan. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021 bertempat di Grand Ballroom Le Garden Kopo Square pukul 08.00 WIB. Mohon perhatiannya. Kebaktian dan perayaan Natal Jemaat tahun 2021. Kebaktian dan perayaan Natal Jemaat GKJ Cimahi tahun 2021 akan ditayangkan mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat melalui YouTube channel GKJ Cimahi dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Mohon perhatian jemaat. Panggilan beribadah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki Advent ketiga. Minggu penantian dalam sukacita. Dalam minggu ini disampaikan kepada kita berita tentang janji keselamatan, pemulihan, pembebasan dari hukuman, dan pendamaian dari Allah, sehingga kita dapat memanggil nama-Nya dan beribadah kepada-Nya. Dalam janji inilah kita semua diajak merayakannya dalam kegembiraan. Bersorak-soralah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 91 ayat yang pertama. Putri Sion, nyanyilah. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan. Dari PKJ 6, bersoraklah hai alam semesta.
Pengakuan dosa. Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan, dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya tersedia di dalam kesesakan hati kami. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan, justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasihi dan lindungi, justru kami sakiti hatinya. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 84 bait yang pertama. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 81 bait keempat dan kelima. Oh datanglah Immanuel. Bersama
Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, mengucap syukur ya Tuhan. Saat ini saat kami memasuki minggu ketiga di dalam minggu Advent, minggu sukacita, kami dapat berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Karena kami yakin Tuhanlah sebagai sumber sukacita yang ada di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hal ini juga lah ya Tuhan, yang akan kami saksikan di dalam ibadah kami, di dalam firman-Mu pada kesempatan saat ini. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam kasih Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan 18. Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan 18. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya-tanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Saya harap semua dalam keadaan sukacita, penuh dengan rasa syukur. Karena apa? Minggu ini bisa dikatakan sebagai minggu sukacita. Lilin merah muda dinyalakan di minggu ketiga Advent ini. Lilin sukacita, Gaudete. Ini juga mengingatkan kita bahwa cahaya lilin mengingatkan bahwa Yesus datang ke dalam kegelapan hidup untuk membawa pembaharuan. Yesus datang membawa terang. Untuk apa? Memberikan cahaya di dalam kegelapan. Hidup siapa? Hidup Ibu Bapak Saudara dan saya.
Oleh sebab itu, jikalau minggu lalu kita sudah diperingatkan oleh Yohanes terkait dengan apa? Pertobatan. Manusia yang rapuh ini dapat melakukan sesuatu hal yang luar biasa hebatnya. Apa yang dapat dilakukan? Yang dilakukannya dengan cara bertobat. Dan ternyata ada to be continue, ada keterlanjutan dari semuanya itu. Pertobatan itu akan mendatangkan sukacita di dalam diri, meskipun secara manusiawi akan bertolak belakang di dalamnya. Mengapa demikian? Inilah yang terjadi, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tema kita, apakah sumber sukacitamu? Inilah juga yang terjadi saat diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, kalau kita lihat di dalam bacaan kita, kepada Yohanes saat itu. Pada saat ayat 10, orang banyak bertanya, jika demikian apa yang harus kami perbuat? Hal yang luar biasa. Ayat yang ke-11 jawabannya. Terkait dengan follow up dari pertobatan yang lalu. Tidak hanya sebatas di bibir, akan tapi ada satu tindakan yang luar biasa. Sederhana. Ayat 11, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia baginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Nah, ini dia ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Saat kita mempunyai 2 helai baju, kita diajak justru di sini saat bertobat itu, apa yang terjadi? Kita lakukan share, berbagi bersama. Kapan waktunya? Saat ini. Sebagai share bersama. Karena pandemik, maka otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, banyak kegiatan yang akhirnya dilakukan secara online. Apapun itu. Ibu bapak saudara pasti mengalami, saya pun sama mengalami, kami, keluarga kami. Sehingga apa? Kalau onsite, mau tidak mau, suka tidak suka, satu hari bisa 2-3 kali kegiatan. Dan itu mau tidak mau, suka tidak suka juga, apa yang terjadi? Baju kita ganti-ganti kan? Maka justru di tengah pandemik ini, coba ibu bapak lihat di lemari baju masing-masing. Baju mana yang sering dipakai dan baju mana yang jarang dipakai. Saya yakin otomatis sangat banyak baju-baju yang tidak dipakai. Tidak hanya baju, tas juga sama. Ayo ibu-ibu di rumah bisa melihat di lemarinya masing-masing tas. Karena pandemik, nggak ada kondangan kan? Nggak ada arisan kan? Nggak ada temu-temu lagi kan? Sehingga apa yang terjadi? Itu tas numpuk. Kalau saat pandemik mungkin, ya acara ini pakai tas yang ini, acara itu pakai tas yang itu. Lah, online. Supaya kelihatan gitu ya, di online gitu, di Zoom atau di Google Meet gitu ya, di jinjing ini tasnya, saya pakai tas lo, enggak kan gitu ya. Makanya coba dilihat, ini nampaknya hal yang luar biasa. Justru di tengah pandemik ini kita merefleksi, oh iya kalau dihitung-hitung, pakaian, tas-tas ini dan apapun itu, aksesoris, sudah berapa banyak, puluhan mungkin ratusan juta yang sudah kita keluarkan. Oleh sebab itu ini luar biasa. Tindakan etis setelah pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes di bagian kita saat ini. Kelanjutan yang lalu bertobat, saat inilah tindakan etisnya. Mau berbagi kepada yang lain. Konteks saat ini, baju lebih bagi yang lain. Makanan berlebih, ayo bagi yang lain. Dan ternyata tidak stop sampai di situ, tindakan etis kaitan dengan pertobatan. Saat ada pertanyaan lagi, ada datang pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Oh, ini luar biasa kan? Langkah yang luar biasa. Saat orang mau dibaptis, dia menanyakan, perbuatan apa yang bisa memperbaharui kehidupan kami saat kami sudah menerima baptisan? Selain pertobat tadi, ada tindakan etis. Jangan menagih lebih. Inilah juga bagi kita semua sebagai orang percaya, yang kadang bahkan sering hanya sebatas dibaptis saja,
bertobat saja, akan tapi tidak ada tindakan etis yang mau diubah dan dirubah di dalam kehidupan kita. Ya podo wae, nggak ada perubahannya. Sebelum maupun setelah dibaptis, sebelum maupun setelah percaya kepada Yesus. Oleh sebab ini hal yang luar biasa. Ada pertanyaan, sebelum saya terima baptisan ini, maka harus ada efek, harus ada perubahan apa yang harus ada dalam diriku. Pemungut cukai itu loh, dalam diri mereka bertanya. Ini loh yang harus dilakukan. Inilah juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saat kita menerima dan menyembah Yesus Kristus, ada komitmen, Tuhan, apa yang harus berubah kalau saya memang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ibu bapak saudara sendiri yang dapat menjawab. Dilanjutkan lagi tindakan etis perubahan itu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan apa yang harus kami perbuat? Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, zaman itu ternyata kaitan dengan korupsi, kolusi, nepotisme sudah muncul. Maka apa tindakan etis yang dilakukan jikalau orang mau bertobat, orang mau mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Lalu apakah itu tidak menutup kemungkinan adanya kerja keras? Oh, berbeda cerita. Silakan bekerja keras dengan seoptimal semampu kita. Akan tapi apa? Itu merupakan hasil jerih payah kita, bukan dari yang lain. Tapi kan sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang online. Ya, meskipun kita pekerjaan online pun yang menghasilkan begitu rupa, kan membutuhkan kemampuan. Kan membutuhkan persiapan juga. Tidak, ya maaf kata, tidak mak berduduk langsung. Oh enggak. Orang pun harus belajar dengan tekun, mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau itu diperoleh, ya itulah kerja keras kita. Cukupkan dengan itu. Tidak dengan yang lain. Inilah ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus terkait dengan apa? Tindakan etis di dalam perubahan. Di dalam apa? Sukacita. Meskipun secara manusia, aduh mana bisa sukacita Tuhan? Wong biasanya saya sudah mengambil lebih kok. Wong biasanya saya juga mengambil memeras dari yang lain. Aduh sukacitanya di mana? Dan disinilah di Minggu Gaudate ini sukacita kita akan muncul, terwujud dan kita rasakan saat ada perubahan etis di dalam kehidupan kita. Bukti nyata kita menjadi menurut murid-murid Kristus di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Pengakuan iman rasuli. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Di minggu Gaudate ini, di minggu sukacita ini, kami kembali diingatkan bahwa pertobatan itu pun berdampak. Ada perubahan tindakan etis di dalam hidup kami yang berpengaruh kepada yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur saat kami merayakan minggu Gaudate ataupun minggu sukacita. Kami kembali diingatkan ada sukacita penuh hidup bersama dengan Tuhan. Meskipun secara manusiawi itu akan berat dan sulit, akan tetapi secara iman ada kegembiraan di dalamnya. Ada perubahan sikap hidup yang kami rasakan. Tuhan, hanya tinggal beberapa saat kami akan melewati tahun ini. Biarlah minggu sukacita ini seperti refleksi dalam hidup kami sepanjang tahun lalu. Untuk kami dapat melihat, mengamati bahwa betul saat kami merasakan sukacita yang utuh, sukacita yang tulus yang dari Tuhan adalah saat kami dekat dengan Tuhan. Dan ada perubahan sikap hidup kami yang jauh lebih baik di dalamnya. Berbeda saat kami merasakan sukacita secara manusiawi, yang kadang bahkan sering justru sukacita itu dibarengi dengan sikap kami melukai orang lain, dan tidak hanya itu, mementingkan diri kami sendiri. Sukacita yang utuh, sukacita yang betul-betul tulus dan murni yang dari Tuhan adalah sukacita yang berdampak di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Nah, inilah juga ya Tuhan yang akan kami pancarkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, di tengah-tengah saat kami menyongsong, menyambut sukacita akan Natal, mampukan kami juga dapat mengubah gaya hidup kami, gaya hidup yang penuh dengan cahaya kasih Kristus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan umat. Sebagai rasa ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagai dasar di dalam mempersembahkan, firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang 7. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jemaat, mari kita memuji Tuhan. Diambil dari Kidung Jemaat 363, bait yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Hati dan
Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita menaikkan doa persembahan dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur kepada Engkau atas pemeliharaan umat-Mu, atas kasih karunia, atas berkat yang Tuhan limpahkan selalu bagi kami. Di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dimanapun kami berada, Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh mulia. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kami, Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan persembahan kami ini, Tuhan, yang berupa materi, agar persembahan ini layak Tuhan terima dan berguna untuk kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan kami berdoa untuk para petugas pelayan di dalam mengolah persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dan berikan kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka mampu mengelolanya dengan baik untuk kemajuan, untuk jadi berkat melalui gereja Kristen Jawa Cimahi ini, Tuhan. Apabila ada dosa dan kesalahan di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 119, Hai dunia, gembiralah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.